Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cepi Saiful Kamil. Saya dari kelas Manajemen Dakwah semester 6 kelas A. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pondok Pesantren. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan 2 poin mengenai manajemen pondok pesantren. Yang pertama yaitu mengenai terminologi dan sejarah pesantren. Yang kedua yaitu mengenai prinsip pondok pesantren. Langsung saja ke poin pertama mengenai terminologi dan sejarah pesantren. Secara umum sejarah pesantren terlahir dari seorang kiai yang mumpuni dalam satu hal bidang ilmu. Dengan seiringnya berjalannya waktu ada peminat, atau bisa dikatakan lain bahwasanya di sini santri ingin mengikuti pengajaran tersebut, dan dengan inisiatif sendiri seorang kiai tersebut mendirikan sebuah pondok di sekitar lingkungan rumahnya atau di lingkungan sekitar kiai tersebut. Itu merupakan sejarah umum mengenai pondok pesantren. Nah, mengenai terminologi pesantren, menurut Kiai Haji Imam Jarkasi, pondok pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem pondok atau asrama, di mana kiai menjadi sentral figur, kemudian masjid menjadi sentral kegiatan, dan pengajaran agama Islam menjadi kegiatan utama dari pondok pesantren tersebut. Selanjutnya, berbagai pondok pesantren pasti mempunyai ciri khas pemimpin yang berbeda-beda, seperti halnya mempunyai pemimpin yang bersifat karismatik, independen, dan lain-lain. Selanjutnya, model pendidikan pesantren pada umumnya berbasis pendidikan kemasyarakatan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena maju berkembang atau mundurnya sebuah lingkungan itu pasti dipengaruhi oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, dengan tuntunan zaman pada sekarang ataupun zaman modern sekarang, pendidikan di pondok pesantren tidak hanya berpusat terhadap pendidikan agama, melainkan pondok pesantren pada zaman sekarang mengembangkan komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti halnya pendidikan jasmani, kemudian bahasa asing, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Itu mungkin sedikit penjelasan mengenai terminologi dan sejarah pesantren. Kemudian mengenai mengenai prinsip pondok pesantren. Di sini dikatakan bahwasanya menurut Kiai Haji Imam Jarkasi dalam seminar pondok pesantren seluruh Indonesia, beliau mengatakan bahwasanya pondok pesantren harus mempunyai prinsip-prinsip yang dijiwai oleh pondok pesantren tersebut. Ada 5 prinsip, sedikitnya ada 5 prinsip yang harus dimiliki oleh bukan harus sih, tetapi kebanyakan merupakan hasil riset mungkin ini bisa dikatakan. Yang pertama yaitu ada jiwa keikhlasan. Nah, jiwa keikhlasan ini diartikan bahwasanya setiap pondok pesantren tidak menuntut keinginan memperoleh keuntungan tertentu, tetapi sebaliknya, bahwasanya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh lembaga pendidikan pondok pesantren itu sendiri hanya semata-mata merupakan sebuah pengabdian diri terhadap masyarakat dan merupakan sebuah bentuk perwujudan seorang hamba terhadap penciptanya dalam masalah ibadah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada jiwa kesederhanaan. Diartikan bahwasanya setiap pondok pesantren dan komponen-komponen yang ada di dalamnya mempunyai unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam penguasaan diri untuk menghadapi
arus kehidupan dan menghadapi segala problematika kehidupan di masa yang akan datang. Jadi jiwa kesederhanaanlah yang ditonjolkan dari karakter seorang santri atau seorang yang berdiam diri di sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Tidak menonjolkan keangkuhan diri, tapi sangat lekat dengan bentuk-bentuk kesederhanaan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada jiwa kesanggupan menolong diri dan berdikari. Nah, diartikan dapat menolong diri sendiri di sini bahwasanya setiap santri diarahkan atau setiap santri diajarkan untuk mengurusi kehidupannya masing-masing, atau bisa dikatakan lain bahwasanya santri tersebut bisa belajar hidup mandiri. Dan untuk pondok pesantren tersebut berdikari di sini bahwasanya kehidupan pondok pesantren tidak disandarkan terhadap belas kasihan orang lain. Dalam kata lain bisa dikatakan pondok pesantren ini independen. Seperti itu. Selanjutnya ada jiwa ukhuwah Islamiyah. Pondok pesantren pasti sangat lekat dengan persaudaraan yang akrab, kemudian lingkungan yang islami. Sehingga dari dua komponen tersebut bisa melahirkan perasaan atau jiwa ukhuwah, jiwa kesatuan yang bisa diaplikasikan di masa yang akan datang untuk mengurusi kemaslahatan di lingkungan umat. Seperti itu. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu jiwa bebas. Bebas di sini tidak diartikan bebas-bebasnya, tetapi di sini bebas mempunyai arti bahwasanya pondok pesantren tidak menuntut hal apapun dari santri itu tersebut. Justru pondok pesantren memberikan kebebasan, memberikan keleluasaan terhadap santrinya dalam berpikir, berbuat, atau melakukan tindakan yang bisa menentukan masa depan santri itu tersebut. Di sini pesantren hanya menjadi fasilitator, menjadi sarana untuk membentuk karakter santri yang berjiwa besar, yang berjiwa optimis untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kehidupan nanti di masyarakat. Tentu saja pondok pesantren mengarahkan santri-santrinya terhadap garis-garis positif kehidupan dan rasa penuh tanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dalam pondok pesantren. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengambil teori manajemen dari Harold Kahn. Nah, Harold Kahn ini terdapat 5 fungsi manajemen yang bisa disingkat yaitu POS-LC. POS-LC yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau penyusunan, dan L-nya itu ada leading atau memimpin atau kepemimpinan juga, dan controlling, pengawasan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari planning atau perencanaan. Penjelasan dari perencanaan yaitu perencanaan merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan secara fakta yang bagaimana aktivitas membuat rencana mengenai kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di masa depan. Adapun beberapa aktivitas perencanaan adalah peramalan, pengembangan tujuan-tujuan, pengembangan strategi-strategi, pengembangan pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan kebijakan-kebijakan, dan pengembangan prosedural. Seperti itu. Nah, dalam Islam, keharusan membuat perencanaan yang teliti sebelum melakukan tindakan banyak disinyalir dalam teks suci baik secara langsung maupun secara sindiran. Nah, di sini
dalam Quran surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Itu mungkin penjelasan dari planning atau perencanaan dalam manajemen pondok pesantren. Nah, selanjutnya yaitu organizing atau perorganisasian. Pengertian dari pengorganisasian yaitu adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan hubungan kerja antar personal dalam organisasi dengan cara mengkelompokkan orang-orang beserta penetapan tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya, wewenang-wewenangnya, dan tanggung jawab masing-masing agar tercapainya tujuan bersama. Jadi di sini adalah menggabungkan antara personal sesuai dengan tugasnya. Jadi ketika ada pengorganisasian itu sudah jelas sudah jelas tugasnya masing-masing. Setiap orang atau setiap kelompok memiliki tugasnya masing-masing. Kita ambil contoh dalam sebuah himpunan yang berada di jurusan himpunan mahasiswa jurusan. Nah, di situ terdapat pengorganisasian lagi. Misalkan tugas dari pengembangan aparatur organisasi itu tugasnya seperti apa? Kenapa harus dikelompokkan lagi? Karena dia harus konsentrasi atau fokus terhadap tugasnya gitu. Nah, di sini juga pengelompokan dan pendistribusian tanggung jawab dan wewenang kepada semua perangkat yang dimiliki menjadi kolektivitas yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan teamwork dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Nah, di sini dalam Quran surat Ali Imran ayat 132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Nah, yang artinya dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat yang seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi itu penjelasan dari organizing itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah penyusunan atau staffing. Nah, penyusunan kepegawaian pada suatu organisasi dari awal masa penerimaan seleksi, orientasi, pelatihan, dan pengembangan karir hingga menggerakkan pegawai agar setiap tenaga kerja yang ada melaksanakan suatu kegiatan yang menguntungkan organisasi. Fungsi dari staffing sendiri berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, seorang pemimpin pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren, dalam membina kerjasama, mengarahkan dan mendorong kegairahan kerja para bawahan perlu memahami seperangkat faktor-faktor manusia tersebut, karena itu acting, bukan hanya kata-kata manis dan basa-basi. Jadi fungsi di sini penyusunan di sini yaitu kan dalam penyusunan itu ada penerimaan terlebih dahulu, ada penyeleksian, dan ada orientasinya. Setelah orientasi ada pelatihannya. Nah, dalam penyusunan di sini diperlukan bahwasannya setiap orang itu harus ditempatkan sesuai pada tempatnya. Jadi maksudnya di sini ketika orang memiliki ketika orang memiliki kemampuan A, maka dia itu harus diberikan atau ditempatkan di tempatnya, di tempat A tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu leading atau memimpin. Nah, di sini yaitu fungsi memimpin ini berhubungan dengan kegiatan pemberian pemerintah agar saran para bawahan dapat mengerjakan tugas yang dikehendaki manajer maksudnya. Kegiatan meliputi mengambil keputusan, mengadakan komunikasi antara manajer dan bawahan agar ada rasa saling pengertian, memberikan semangat, motivasi ataupun dorongan kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini itu fungsi manajemen yang keempat yaitu adalah leading atau memimpin. Dari
fungsinya tadi dijelaskan bahwasannya pemimpin itu harus memiliki keprofesionalan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena pemimpin itu memiliki bawahan, bawahannya harus diatur dan harus menggerakkan para bawahannya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu controlling atau pengawasan. Nah, di sini melalui aktivitas pengendalian, manajer harus mengevaluasi dan menilai pekerja-pekerjanya yang dilakukan bawahannya untuk mengetahui apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Pengendalian tidaklah bermaksud untuk mencari kesalahan bawahan, namun pengendalian bertujuan untuk mencari penyimpangan yang terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi untuk pengawasan di sini bukan untuk mencari kesalahan bawahan, tetapi untuk mengevaluasi apakah sesuai dengan arahan atau tidak. Jadi maksud di sini pengawasan yaitu bagaimana si pegawai bekerja baik, bekerja atau tidak. Nah, di situ. Nah, mungkin itulah penjelasan dari manajemen untuk manajemen dalam pondok pesantren ya. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang manajer pesantren yang ideal. Dalam tiap perjalanan sebuah lembaga itu tidak terlepas yang namanya aktivitas manajemen. Karena di setiap lembaga organisasi tersebut, termasuk di pondok pesantren, banyak kaitannya tentang usaha-usaha untuk mengembangkan dan memimpin suatu tim kerja atau kelompok orang dalam suatu kesatuan dengan memanfaatkan sumber yang ada. Nah, maka daripada itu keterkaitan manajemen dan memimpin tidaklah salah. Jika kemudian orang menyatakan bahwa manajemen sangat berkaitan erat dengan persoalan kepemimpinan, dikarenakan manajemen dari segi etimologi yang berasal dari sebuah manage atau manus dalam bahasa Latinnya, yang berarti memimpin, menangani, mengatur, dan membimbing. Dengan demikian, pengertian manajemen dapat dikatakan atau dapat diartikan sebagai sebuah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggiat, dan juga pengawasan. Nah, maka dari itu, karena kita membahas tentang manajer pesantren yang ideal, kita membutuhkan kriteria pemimpin yang ideal, dan yang diharapkan dalam mengelola pondok pesantren. Yang pertama, yaitu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaannya, sehingga seorang manajer mampu dan siap melaksanakan tugas sebagai seorang manajer yang baik dan yang bukan menghindari tugasnya. Yang kedua, harus memiliki terobosan dan planning ke depan melalui perencanaan bisnis yang baik. Yang ketiga, harus berhubungan terampil dengan orang lain dan memberikan umpan balik atau feedback yang positif atas kesolidan kinerja. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, yaitu terampil mengolah emosi. Dengan terampil mengolah emosi diri, maka seseorang akan lebih terlihat berwibawa dan tentunya akan banyak disenangi bawahan. Ya, selanjutnya, pendengar yang baik atau apapun itu namanya. Jika seorang pemimpin memiliki atau bisa mendengarkan orang lain, maka pemimpin itu bisa menerima suatu kritikan yang bisa mengevaluasi dirinya untuk kedepannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen di pondok pesantren. Nah, seperti kita tahu bahwa manajemen atau istilah manajemen itu biasanya sering digunakan di dunia bisnis. Akan tetapi pada era sekarang manajemen pun sering digunakan di dunia pendidikan. Nah, khususnya di dunia pendidikan Islam.
Nah, apalagi di pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren itu jelas ya mempunyai visi misi yang sangat jelas, mempunyai input, output, dan outcome yang sangat jelas. Nah, di sini kita akan mencoba menerapkan model TQM atau Total Quality Management. Nah, seperti kita tahu bahwa TQM itu adalah bagaimana pelanggan di sini itu bisa puas dan pelanggan pun dinomorsatukan oleh model ini. Nah, ketika kita lihat atau kita analogikan bahwa pelanggan di sini kalau di pondok pesantren itu mungkin bisa diistilahkan orang tua dan santrinya. Bagaimana orang tua itu puas akan pelayanan di pondok pesantrennya, baik itu dari segi jadwal pengajiannya ataupun pengorganisasiannya. Dan anak pun atau santri pun bisa nyaman belajar di pondok pesantren itu. Nah, di sini TQM bisa diterapkan di pondok pesantren meskipun memang kalau ada beberapa istilah bahwa TQM itu kurang pas gitu digunakan di dunia pesantren, karena mungkin di sini istilahnya pelanggan ya, karena di dunia pesantren mungkin nggak terkenal dengan istilah pelanggan, karena pelanggan itu biasanya identiknya itu dengan hal-hal yang komersil, sedangkan kan pesantren tidak. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung seperti itu saja gitu ya, maksudnya toh TQM juga bisa loh diterapkan di dunia pesantren juga, tapi mungkin dengan analogi yang lebih berbeda. Kayak mungkin pelanggan di sini kan tidak sifatnya, mungkin kalau di pondok pesantren kan nggak bersifat komersil, tapi gimana caranya TKM ini itu ketika diterapkan di pondok pesantren itu bisa memuaskan orang tua santri bisa percaya kepada kepengurusannya, kepada pihak pengurusnya, dan santri pun bagaimana caranya bisa nyaman di pondok pesantren itu sendiri. Nah, itu mungkin TKM adalah salah satu ide yang tepat ketika kita mau menerapkan manajemen di pondok pesantren kayak gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.